Lembah Kosong terletak di daerah Temanggung, mempunyai tanah yang sangat subur dan terletak di antara 3 gunung yang mengelilinginya, yakni Gunung Sumbing, Sindoro, dan Gunung Perahu. Semua lerengnya sangatlah subur untuk perkebunan, baik untuk tanaman tembakau, kopi, ataupun sayur mayur. Mungkin tembakaulah yang masih menjadi komoditi utama di kota ini. Padahal, kota ini sebenarnya penyuplai kopi di Jawa Tengah. Hampir 60% kopi di Jawa Tengah berasal dari kota ini. Pengolahan kopi menjadi secangkir minuman yang nikmat untuk disajikan sangatlah panjang. Mulai dari penanaman kopi yang dipola, hingga proses penyeduhan yang mulai berkembang dengan berbagai cara. Menurut Pak Tuhar, pengelolaan kopi terbagi menjadi 3 hal yang paling penting, yaitu proses pemetikan sebanyak 60%, proses roasting 30%, dan proses penyajian atau penyeduhan 10%. 3 hal itu adalah penerapan pengelolaan kopi di daerah Telahap yang sudah mempunyai pola penanaman paten agar bisa menghasilkan biji kopi yang berkualitas. Jenis kopi di desa Telahap ini adalah Java Arabica. Perkebunan yang berada di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing mempunyai ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan air laut, sehingga kopi Arabica di daerah ini tumbuh subur dan berkualitas baik. Demi menjaga kualitas kopi, mulai dari pemetikan biji kopi sudah harus diperhatikan. Kopi yang dipetik adalah biji kopi yang sudah masak pohon dan berwarna merah. Selanjutnya, biji kopi yang telah selesai dipanen disortasi dengan dipilih biji kopi yang bagus dan dibuang untuk biji kopi yang tidak memenuhi standar. Tahap selanjutnya adalah proses pulping atau pengelupasan kulit buah kopi. Alat yang digunakan berupa sebuah gilingan yang disebut dengan pulper. Alat pulper yang digunakan harus dalam kondisi yang baik sehingga hasil pengupasan baik dan tidak banyak kopi yang pecah. Hasil menggunakan alat pulper ini adalah biji kopi yang masih berjangkang, mirip dengan kacang. Proses selanjutnya adalah proses perendaman. Biji kopi yang tadi dikupas akan direndam sesuai dengan kebutuhan, yakni sekitar 12 jam. Proses ini bertujuan untuk menciptakan fermentasi pada biji kopi, meluruhkan lendir agar mudah dicuci, dan juga membentuk cita rasa serta aroma yang khas. Kemudian setelah direndam, langkah selanjutnya adalah proses pencucian. Proses pencucian ini menggunakan washer atau alat pencuci kopi. Cara kerjanya hampir sama dengan mesin cuci, yakni dengan mengaliri alat tersebut dengan air, memasukkan biji kopi, dan alat itu akan berputar sehingga melepas lapisan dan membersihkan selaput di permukaan tanduk buah kopi. Tahap terakhir dari proses ini adalah proses pengeringan. Pengeringan yang dilakukan dengan indoor dan outdoor. Untuk di daerah Telahap ini, proses pengeringan terbagi menjadi 5 proses. Proses-proses ini akan menentukan cita rasa kopi yang dihasilkan. Yang pertama adalah natural process, yang kedua full wash process, yang ketiga adalah semi wash process, yang keempat adalah honey process, dan yang kelima adalah wine process. Dari beberapa proses pengolahan kopi tadi, jika ditanya, manakah proses yang lebih baik? Tentu saja tidak bisa dijawab karena masing-masing proses memberikan keunggulan, karakter, dan profil rasa tersendiri. Untuk pasar ekspor saat ini,
Kopi-kopi yang disukai adalah kopi dengan proses semi-wash karena cenderung memiliki tingkat sweetness yang intens, bodi yang lebih penuh, dan tingkat keasaman yang lebih rendah jika dibandingkan kopi-kopi dengan proses full wash. Berikut 5 tips untuk mendapatkan sajian kopi yang nikmat. Yang pertama, pilihlah kopi dengan kualitas yang baik. Yang kedua, giling kopi sebelum diseduh untuk disajikan. Yang ketiga, takarlah kopi sesuai dengan ukuran ideal, bisa 1:20 atau 1:14. Tips yang keempat adalah gunakan air yang telah disaring atau air mineral dalam kemasan. Yang kelima adalah gunakan suhu air pada suhu yang ideal, sekitar 80-90 derajat Celcius.